Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi kami akan membahas materi tentang etika dalam pemasaran hijau dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa sih etika pemasaran itu? Etika yang dimaksud di sini adalah landasan pada nilai-nilai yang disepakati dan disetujui oleh individu atau perusahaan. Jika bicara tentang etika, sangat banyak sudut pandang tentang etika pemasaran ini. Namun menurut para ahli dan akademis, etika pemasaran merupakan sebuah pendekatan konsep yang sistematis yang menjadi panduan untuk mengatur semua anggota organisasi dalam beraktivitas dan memutuskan prinsip-prinsip kebenaran yang diimplementasikan dalam keputusan pemasaran. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral dan standar yang digunakan untuk menentukan perilaku yang benar atau salah dalam konteks bisnis. Etika bisnis membahas bagaimana perusahaan, individu, dan organisasi bertindak dalam interaksi mereka dengan berbagai pihak seperti pelanggan, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Adapun tujuan etika bisnis, yang pertama, membangun kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko pelanggaran hukum. Yang keempat, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kelima, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Revani Aprilia. Di sini saya akan membahas materi berjudul etika pemasaran. Nah, di mana etika pemasaran ini terbagi menjadi 3 etika. Yang pertama, etika lingkungan, etika sosial, dan etika bisnis. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang etika lingkungan, di mana etika lingkungan ini berhubungan dengan suatu perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga, melindungi, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungannya. Yang kedua, ada etika sosial, di mana yang berhubungan dengan suatu perusahaan mengacu pada prinsip modal dan tanggung jawab dan komunitas. Yang ketiga, etika bisnis. Etika bisnis ini berhubungan dengan suatu perusahaan adalah prinsip, standar, dan moralnya yang memandu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara adil, transparan, dan serta tanggung jawab. Etika sosial dari Aqua. Yang pertama, program pemberdayaan masyarakat di sumber mata air, yang dimana Aqua memiliki berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar sumber mata air. Salah satu contohnya adalah program Aqua Denal Ecosystem Fund yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sekitar melalui pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya yang lebih baik. Program ini tidak hanya mendukung peningkatan taraf hidup, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam. Yang kedua, kontribusi terhadap komunitas lokal. Aqua telah lama berkomitmen untuk memberi manfaat langsung kepada komunitas lokal. Perusahaan ini mendukung program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar pabrik dan sumber mata air. Mereka
Misalnya, Aqua turut serta dalam pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih, serta memfasilitasi akses ke pendidikan melalui berbagai beasiswa dan pelatihan. Yang ketiga, perlindungan sumber mata air. Aqua berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber mata air. Salah satunya, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan program konservasi air seperti terlihat dalam kegiatan rehabilitas hutan dan pengelolaan air yang berkelanjutan di sekitar kawasan sumber mata air. Aqua juga bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk memastikan bahwa pengambilan air dilakukan secara yang tidak merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Yang keempat, cerita personal dari masyarakat yang dibantu. Di berbagai daerah, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber mata air Aqua merasakan manfaat langsung. Perkenalkan, nama saya Sahriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari green marketing atau pemasaran hijau. Jadi, green marketing atau pemasaran hijau didefinisikan sebagai proses yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan profitabilitas, yaitu seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal tanpa merusak lingkungan alam dan tatanan hidup manusia. Kemudian, strategi pemasaran hijau, yaitu seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengemasan yang mudah didaur ulang, dan pengurangan jejak karbon. Green marketing atau pemasaran hijau Aqua. Aqua sebagai merek air mineral dari Danone Indonesia telah menerapkan prinsip pemasaran hijau dalam upaya mendukung keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa langkah yang diambil Aqua dalam konteks pemasaran hijau yaitu yang pertama, konsep keberlanjutan Aqua yaitu bagian A, inovasi kemasan ramah lingkungan. Aqua telah berkomitmen untuk menciptakan kemasan yang lebih ramah lingkungan dengan beberapa inovasi sebagai berikut, yaitu penggunaan botol plastik daur ulang. Aqua memperkenalkan botol plastik yang terbuat dari 100% plastik daur ulang, yang membantu mengurangi penggunaan plastik baru dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kemudian kemasan yang dapat didaur ulang. Aqua juga memastikan bahwa kemasan produknya mudah didaur ulang dan mereka berfokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah plastik untuk didaur ulang. Kemudian pengurangan penggunaan plastik sekunder. Aqua juga mengurangi penggunaan plastik sekunder dalam bentuk pembungkus tambahan untuk meminimalkan sampah plastik sekali pakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mila Hulkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu CSR. Nah, CSR ini atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang dimana perusahaan ini tidak hanya berfokus kepada keuntungan finansialnya, namun juga berfokus kepada dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Nah, dengan kata lain, CSR ini mengharuskan perusahaan untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kepada masyarakat dan juga lingkungan, tidak hanya kepada pemangku kepentingan dan juga karyawannya. Tanggung jawab sosial atau CHR. Nah, program tanggung jawab sosial perusahaan Aqua dari segi yang pertama, proyek pelestarian lingkungan. Aqua memiliki beberapa proyek untuk pelestarian lingkungan, seperti yang pertama, program Aqua Lestari. Nah, fokus pada pelestarian sumber daya air dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan pemeliharaan ekosistem sekitar mata air dan sumber air. Yang kedua, pengelolaan sampah plastik. Aqua telah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan tingkat daur ulang plastik. Aqua juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Yang kedua, pembangunan infrastruktur air bersih. Aqua mendukung pengembangan infrastruktur air bersih melalui program-program seperti
Yang pertama, program air bersih untuk masyarakat. Aqua telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan akses air bersih kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih, termasuk melalui pembangunan sumur dan sistem distribusi air bersih. Yang kedua, penyediaan fasilitas sanitasi. Selain air bersih, Aqua juga berfokus pada peningkatan fasilitas sanitasi untuk mendukung kesehatan masyarakat. Yang ketiga, program edukasi lingkungan. Aqua memiliki program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, seperti yang pertama, edukasi tentang pengelolaan sampah. Aqua mengadakan berbagai program untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, terutama plastik dan pentingnya daur ulang. Yang kedua, Aqua untuk alam. Program ini memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pelestarian alam dan cara-cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, seperti penghijauan dan konservasi air. Yang keempat, bantuan bencana alam. Aqua juga aktif memberikan bantuan kepada korban bencana alam melalui berbagai program seperti yang pertama, Aqua Peduli Bencana. Program ini menyediakan bantuan berupa air bersih, makanan, dan perlengkapan darurat kepada korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, donasi dan aksi tanggap darurat. Aqua berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Melalui program CSR ini, Aqua berusaha untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Transparansi dalam pelaporan dampak sosial. Transparansi menjadi kunci dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam hal dampak sosial dan keberlanjutan. Aqua secara terbuka melaporkan hasil-hasil inisiatif sosial dan keberlanjutan mereka melalui yang pertama, laporan keberlanjutan. Aqua menerbitkan laporan tahunan yang merinci pencapaian mereka dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laporan ini meliputi detail tentang penggunaan sumber daya alam, pengelolaan air, pengurangan emisi karbon, serta upaya pengelolaan limbah. Yang kedua, keterbukaan dalam isu lingkungan. Aqua memberikan informasi yang jelas mengenai program daur ulang dan pengelolaan sampah plastik, serta transparansi tentang kemajuan mereka dalam memenuhi komitmen keberlanjutan. Yang ketiga, sertifikasi dan pengakuan. Aqua juga sering meraih sertifikasi internasional yang mengonfirmasi keberhasilan mereka dalam keberlanjutan, dan informasi ini dilaporkan kepada publik. Baik, perkenalkan nama saya Reski Amanda. Di sini saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang kami ambil, yaitu perusahaan Aqua, yang dimana Aqua merupakan merek air minum dalam bentuk kemasan yang diproduksi oleh grup Aqua pada tahun 1973. Sebagai pelopor air minum dalam bentuk kemasan, Aqua merupakan merek yang paling populer di kalangan air minum dalam bentuk kemasan. Aqua bersumber dari air pegunungan yang ada di Indonesia yang dijamin kualitasnya karena melalui penelitian selama 1 tahun. Aqua berfokus untuk memelihara sumber air dengan menjaga ekosistem dan menjaga kebersihan mineralnya. Inovasi dan tantangan Aqua. Pertama, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Aqua sebagai salah satu merek air mineral terbesar di Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional mereka. Beberapa langkah inovatif yang telah dilakukan Aqua yaitu pertama, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Aqua berfokus pada pengembangan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan plastik daur ulang untuk botolnya. Mereka juga memperkenalkan kemasan berbasis kertas pada produk-produk tertentu guna mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Yang kedua, pengelolaan air. Aqua mengembangkan teknologi untuk mengelola sumber daya air secara lebih efisien,
serta menerapkan sistem daur ulang dan pemulihan air untuk memastikan keberlanjutan pasokan air di area operasional mereka. Investasi dalam riset dan pengembangan. Aqua terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi produk mereka. Beberapa inisiatif mereka yaitu pertama, inovasi kemasan, yang dimana Aqua berinvestasi dalam penelitian tentang bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan, termasuk pengembangan teknologi untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kemampuan daur ulang kemasan. Yang kedua, penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam. Aqua juga melakukan riset tentang pengelolaan sumber daya air dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa tantangan yang dihadapi Aqua dalam perjalanan inovasinya. Pertama, masalah sampah plastik. Walaupun telah berusaha mengurangi penggunaan plastik, sampah plastik tetap menjadi masalah besar bagi Aqua, mengingat tingginya permintaan terhadap produk kemasan plastik. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur daur ulang. Meskipun Aqua berupaya untuk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, infrastruktur pengolahan dan daur ulang di Indonesia masih terbatas, yang menjadi hambatan dalam mengelola limbah plastik secara efektif. Yang ketiga, perubahan iklim dan krisis air. Aqua menghadapi tantangan terkait ketersediaan sumber air bersih karena dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pasokan air. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari strategi komunikasi Aqua, termasuk dalam hal komunikasi dengan konsumen, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan komunitas lokal. Beberapa pendekatan mereka meliputi yang pertama, dialog dan kolaborasi. Aqua mengadakan forum dan pertemuan untuk mendiskusikan isu-isu lingkungan dengan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah, organisasi lingkungan, dan komunitas lokal. Mereka mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait pengelolaan air dan plastik. Yang kedua, program Corporate Social Responsibility. Aqua memiliki program-program CSR yang melibatkan berbagai komunitas, seperti program Air untuk Kehidupan yang memberikan akses air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Aqua juga melibatkan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dengan program-program pendidikan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Aqua aktif melakukan komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan melalui platform digital, media sosial, dan acara publik untuk menerima umpan balik yang dapat meningkatkan praktik mereka. Secara keseluruhan, Aqua memiliki pendekatan komunikasi yang terintegrasi dan holistik, yang menggabungkan kampanye kesadaran, pelaporan transparansi, dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak sosial yang positif. Inovasi dan tantangan Aqua. Pertama, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Aqua sebagai salah satu merek air mineral terbesar di Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional mereka. Beberapa langkah inovatif yang telah dilakukan Aqua yaitu pertama, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Aqua berfokus pada pengembangan kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan plastik daur ulang untuk botolnya. Mereka juga memperkenalkan kemasan berbasis kertas pada produk-produk tertentu guna mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Yang kedua, pengelolaan air.
Aqua mengembangkan teknologi untuk mengelola sumber daya air secara lebih efisien, serta menerapkan sistem daur ulang dan pemulihan air untuk memastikan keberlanjutan pasokan air di area operasional mereka. Investasi dalam riset dan pengembangan. Aqua terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi produk mereka. Beberapa inisiatif mereka yaitu pertama, inovasi kemasan, yang dimana Aqua berinvestasi dalam penelitian tentang bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan, termasuk pengembangan teknologi untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kemampuan daur ulang kemasan. Yang kedua, penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam. Aqua juga melakukan riset tentang pengelolaan sumber daya air dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa tantangan yang dihadapi Aqua dalam perjalanan inovasinya. Pertama, masalah sampah plastik. Walaupun telah berusaha mengurangi penggunaan plastik, sampah plastik tetap menjadi masalah besar bagi Aqua, mengingat tingginya permintaan terhadap produk kemasan plastik. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur daur ulang. Meskipun Aqua berupaya untuk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, infrastruktur pengolahan dan daur ulang di Indonesia masih terbatas, yang menjadi hambatan dalam mengelola limbah plastik secara efektif. Yang ketiga, perubahan iklim dan krisis air. Aqua menghadapi tantangan terkait ketersediaan sumber air bersih karena dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pasokan air. Refleksi dan masa depan Aqua. Model bisnis berkelanjutan Aqua telah menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat berkembang dengan mempertahankan prinsip keberlanjutan. Aqua menerapkan model bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan seperti pengelolaan sumber daya alam secara efisien, penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang, dan pengelolaan air ramah lingkungan menjadi bagian integral dari model bisnis Aqua. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya integrasi keberlanjutan dalam strategi jangka panjang untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan operasional perusahaan. Peran korporasi dalam pembangunan sosial Aqua tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui berbagai inisiatif. Program seperti Aqua Down Community yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan tentang pengelolaan air bersih menunjukkan bagaimana korporasi dapat berperan dalam kesejahteraan sosial. Aqua membuktikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa mengorbankan tujuan bisnis, dan ini adalah pelajaran penting bagaimana perusahaan lain dapat membangun reputasi sosial yang positif. Tantangan utama bagi Aqua ke depan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan operasional di tengah meningkatnya tekanan terkait lingkungan. Salah satu tantangan terbesar yaitu pengelolaan plastik. Mengingat kemasan plastik Aqua masih berbahan dasar plastik yang sulit terurai, selain itu, dengan adanya perubahan iklim dari krisis air yang semakin nyata, Aqua harus terus berinovasi dalam menggunakan teknologi untuk memastikan keberlangsungan pasokan air bersih yang merupakan sumber utama dari produk mereka.
Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin dari teman-teman ada yang familiar dengan film ini? Ya, Herbie. Jadi kita akan mengambil contoh kasus pelanggaran etika pemasaran, green marketing, dan CSR dari perusahaan mobil ini, yaitu Volkswagen. Mari kita bedah. Setelah kita mengetahui tentang perusahaan yang menerapkan etika dalam praktik pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga green marketing, sekarang kita beralih kepada perusahaan yang dimana perusahaan tersebut melanggar etika dalam praktik pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga green marketing. Nah, salah satu contoh perusahaan nyata yang melanggar etika dalam praktik pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga green marketing adalah perusahaan Volkswagen dalam skandal Dieselgate pada tahun 2015. Berbicara mengenai perusahaan ini, yang dimana adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang dikenal dengan kampanye pemasaran yang menonjolkan efisiensi bahan bakar dan emisi rendah dari mobil diesel mereka. Perusahaan ini mengklaim bahwa kendaraan diesel mereka sangat ramah lingkungan dan efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dengan mengurangi emisi gas berbahaya. Nah, dalam pelanggaran etika dalam praktik pemasarannya, Volkswagen ini melanggar prinsip etika dalam pemasaran karena mereka secara sadar memanipulasi hasil uji emisi kendaraan mereka untuk menjual mobil yang lebih menguntungkan, meskipun tidak sesuai dengan standar emisi yang ditetapkan. Mereka menggunakan perangkat lunak ilegal yang memungkinkan mobil diesel mereka untuk lolos dari pengujian emisi, sementara kendaraan tersebut sebenarnya mengeluarkan emisi jauh lebih tinggi saat digunakan di dunia nyata. Dengan cara ini, Volkswagen menyesatkan konsumen, regulator, dan pasar mengenai kualitas dan dampak lingkungan dari produk mereka. Nah, pelanggaran etikanya bahwa Volkswagen ini melakukan penipuan dengan mengiklankan produk mereka sebagai ramah lingkungan dan efisiensi dalam hal emisi, padahal kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya, pelanggaran green marketing atau pemasaran hijau dalam praktik pemasaran. Perusahaan Volkswagen juga terlibat dalam praktik greenwashing, di mana mereka memasarkan kendaraan mereka sebagai ramah lingkungan dan efisien dalam emisi, sementara kenyataannya produk tersebut sangat mencemari. Meskipun perusahaan ini mengklaim bahwa teknologi diesel mereka adalah bagian dari solusi ramah lingkungan, mereka secara sistematis menipu konsumen dan regulator dengan hasil uji emisi yang dimanipulasi. Pelanggaran green marketing atau pemasaran hijau. Kampanye pemasaran mereka menonjolkan klaim kendaraan ramah lingkungan yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Perusahaan tersebut menggunakan citra hijau untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan, sementara produk mereka jauh dari standar keberlanjutan yang diiklankan. Selanjutnya, pelanggaran tanggung jawab sosial atau CSR dalam praktik pemasaran. Perusahaan Volkswagen juga melanggar tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Sebagai perusahaan besar dengan pengaruh global, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada konsumen mengenai dampak lingkungan dari kendaraan yang mereka beli. Dengan mengubah hasil uji emisi secara ilegal, Volkswagen tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengecewakan konsumen yang percaya bahwa mereka membeli kendaraan yang ramah lingkungan. Pelanggaran tanggung jawab sosial atau CSR, di mana konsumen merasa tertipu karena membeli kendaraan dengan klaim ramah lingkungan yang palsu. Volkswagen gagal memberikan informasi yang benar mengenai dampak lingkungan dari produk mereka, yang berisiko merusak kesehatan masyarakat dan memperburuk polusi udara. Sebagai kesimpulan, Aqua melalui perjalanan etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis air minum
dirancang untuk menggambarkan transformasi bisnis PT Aqua Golden Mississippi dari sebuah usaha kecil menjadi pemimpin pasar yang berkomitmen terhadap prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dan banyak sekali dampak negatif dari pelanggaran etika, green marketing, dan CSR yang akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.